7 alasan seseorang memilih kembali ke mantan meskipun pernah terluka. Meskipun mereka sebelumnya telah mengalami pahitnya perpisahan, bagi banyak orang di luar sana, keputusan ini terlihat sebagai tindakan yang irasional, bahkan mungkin dianggap sebagai bentuk kebodohan yang tak perlu. Kembali ke mantan, mengapa orang melakukan ini? Kehidupan cinta seringkali merupakan medan pertempuran emosional yang kompleks, penuh dengan kebahagiaan, kekecewaan, dan ketidakpastian. Salah satu hal yang selalu menarik perhatian adalah ketika seseorang memilih untuk kembali kepada mantan, namun di balik keputusan ini seringkali tersembunyi alasan-alasan yang dalam, perasaan yang kuat, dan harapan akan perubahan. Kembali kepada mantan kekasih adalah langkah yang tidak diambil begitu saja. Ia memerlukan pertimbangan serius, introspeksi diri, dan pemahaman yang mendalam tentang mengapa orang melakukannya. Meskipun bagi banyak orang keputusan ini tampak irasional, ada beberapa alasan kuat yang melatar belakangi pilihan ini. 1. Kenyamanan yang sulit ditinggalkan. Salah satu alasan utama mengapa seseorang memilih untuk kembali ke mantan adalah karena kenyamanan yang sulit ditinggalkan. Ketika seseorang telah menjalani waktu yang cukup lama bersama mantan kekasih, ia mungkin merasa terbiasa dengan dinamika hubungan tersebut. Bahkan setelah putus, sisa-sisa kenyamanan itu bisa sulit untuk dilupakan. Seseorang mungkin merasa malas untuk memulai hubungan yang baru yang memerlukan usaha dan waktu untuk membangun kembali ikatan. Oleh karena itu, kenyamanan hubungan yang sudah ada bisa menjadi daya tarik yang kuat. Namun, perlu diingat bahwa kenyamanan ini mungkin hanya sementara. Kembali kepada apa yang sudah dikenal bisa berarti mengorbankan peluang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan jangka panjang. Mereka mungkin merasa malas untuk memulai hubungan baru dan merasa kehilangan saat kepergian mantan. 2. Mengikuti hati daripada logika. Ketika seseorang memilih untuk kembali ke mantan yang pernah menyakitkan hati mereka, seringkali hal ini lebih didasari oleh perasaan daripada logika. Mereka yang ingin memberikan kesempatan kedua pada mantan seringkali memilih untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan yang logis. Mereka bisa berharap bahwa pasangan mereka akan berubah menjadi lebih baik, bahwa masalah-masalah masa lalu bisa teratasi, dan cinta mereka akan menyembuhkan segala luka. Namun, penting untuk diingat bahwa cinta bukanlah satu-satunya hal yang diperlukan dalam hubungan yang sukses. Hubungan yang sehat juga memerlukan kompatibilitas, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang bahagia. Keputusan untuk kembali kepada seseorang yang pernah menyakitkan hati sebenarnya kurang logis, namun cinta bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. 3. Terlalu mencintai pasangan daripada diri sendiri. Dalam banyak hubungan, ada yang cenderung lebih mencintai pasangan daripada diri mereka sendiri. Mereka selalu bersedia memberi maaf, mengabaikan kesalahan berulang, dan selalu siap untuk menerima kekurangan pasangan. Mungkin mereka berharap bahwa dengan memberikan begitu banyak, pasangan akan merasa lebih dicintai dan akhirnya akan berubah. Namun, penting untuk belajar mencintai dan menghargai diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Terlalu fokus pada mencintai pasangan bisa mengabaikan kepentingan diri sendiri yang pada akhirnya bisa merugikan kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Mencinta diri sendiri adalah langkah pertama menuju hubungan yang sehat. Namun, penting untuk belajar mencintai dan menghargai diri sendiri serta tidak selalu mengharapkan kebahagiaan datang dari orang lain. 4. Harapan untuk perubahan. Alasan lainnya yang mendorong seseorang untuk kembali ke mantan adalah harapan bahwa mantan kekasih akan berubah menjadi versi yang lebih baik. Mereka mungkin yakin bahwa dengan memberikan kesempatan kedua, mantan akan mengatasi masalah yang pernah ada dan menjadi yang lebih baik. Namun, harapan untuk perubahan tidak selalu terwujud. Banyak orang sulit untuk mengubah diri mereka, terutama jika mereka tidak benar-benar menyadari masalahnya atau tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berubah. Sebelum memutuskan untuk kembali, penting untuk mempertimbangkan apakah pasangan tersebut benar-benar bersedia untuk berkomitmen pada perubahan yang diperlukan. Mungkin ada keyakinan bahwa mantan akan menjadi versi yang lebih baik, namun ini tidak selalu terjadi dan penting untuk tetap kritis dalam menilai
Apakah perubahan tersebut benar-benar terjadi? Atau hanya sekadar janji belaka? 5. Urusan yang belum selesai. Sebuah alasan yang lebih pragmatis untuk kembali kepada mantan adalah adanya urusan yang belum terselesaikan. Bisa jadi ada pertimbangan finansial yang masih perlu diatasi, atau bahkan anak-anak yang harus dipertimbangkan. Terkadang, perasaan yang masih tersisa juga menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Namun, jika hubungan tersebut sudah tidak sehat, penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan dewasa. Mengikuti hubungan yang merugikan hanya untuk menyelesaikan urusan tertentu bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Namun, jika hubungan tersebut tidak sehat, penting untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan dewasa tanpa harus mengorbankan perasaan. 6. Hubungan yang kuat dengan orang lain dalam lingkaran sosial yang sama. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk kembali kepada mantan adalah lingkaran sosial yang sama. Jika pasangan sebelumnya berbagi banyak teman atau lingkaran sosial yang kuat, maka ada kemungkinan besar bahwa orang tersebut akan terus berinteraksi dengan mantan kekasih, bahkan setelah putus. Ini bisa membuat mereka sering bertemu dan berkomunikasi, yang pada akhirnya bisa memicu perasaan nostalgia dan rasa kenyamanan dalam hubungan tersebut. Lingkaran sosial yang kuat bisa menjadi faktor yang membuat seseorang ingin mempertimbangkan kembali hubungan dengan mantan, terutama jika mereka merasa bahwa hubungan itu masih memiliki potensi. Namun, penting untuk memastikan bahwa keputusan ini didasari oleh perasaan yang tulus dan bukan hanya karena tekanan dari lingkaran sosial. 7. Perasaan yang belum sirna dan kehilangan yang mendalam. Perasaan yang dalam dan hubungan yang intens dengan mantan kekasih bisa membuat seseorang merasa sulit untuk melupakan. Terkadang, rasa cinta yang masih tersisa atau perasaan yang belum hilang bisa menjadi dorongan yang kuat untuk mencoba kembali. Kehilangan yang mendalam juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan ini, terutama jika seseorang merasa bahwa mereka belum selesai dengan hubungan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa perasaan yang dalam tidak selalu cukup untuk menjalani hubungan yang sehat. Kompatibilitas, komunikasi, dan kecocokan nilai-nilai juga sangat penting. Sebelum kembali ke mantan, seseorang harus mempertimbangkan apakah masalah-masalah yang pernah ada dalam hubungan tersebut bisa diatasi dan apakah hubungan tersebut memiliki peluang untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Pilihan untuk kembali ke mantan adalah keputusan pribadi dan penting untuk merenungkan apa yang terbaik untuk diri sendiri agar tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Penting untuk merenungkan apa yang benar-benar terbaik untuk diri sendiri serta untuk tetap memprioritaskan kesejahteraan pribadi dalam hubungan apapun yang kita pilih untuk jalani. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.